Hari Natal saatnya menghiasi rumah dengan ornamen Natal. Seperti yang satu ini, pohon Natal dengan ratusan karya origami melingkar di daunan pohon ini. Menariknya, ratusan origami ini merupakan buatan tangan seorang anak yang istimewa. Miliki autis, Thomas Andika tak patah semangat. Ia tetap tekuni hobi membuat origami, bahkan belajar secara otodidak. Bahkan kini, remaja 18 tahun ini dalam hitungan jam mampu hasilkan puluhan karya origami dengan berbagai tingkat kesulitan. Awalnya Thomas bikin yang sederhana-sederhana dulu, paling dimulai dari pesawat dan bangau. Karena kan bagi Thomas, origami adalah seni melipat kertas yang sangat Thomas saya sukai. Saya udah suka sejak masih TK. Waktu itu aku belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Aku belajar, lalu setelah SMP aku belajar dari buku dan origami dan laptop. Thomas merupakan putra bungsu dari Didi Julius Petrus dan Wiwi Kartati. Thomas telah didiagnosa spektrum autis sejak berumur 19 bulan. Meski sempat merasa tertekan dengan keadaan Thomas, sang ibu kembali bangkit dan terus berjuang merawat Thomas. Stres berat. Bertahun-tahun kemudian baru saya mulai melihat, oh ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya dibentuk, diproses, lebih sabar, lebih menghargai kemajuan-kemajuan kecil ya. Kemudian lebih kompak dengan suami karena Thomas. Keahlian Thomas membuat origami juga tak lepas dari peran sang ibu. Karena saya kemudian berhenti kerja, tiap hari mengamati ya, 24 jam kan istilah mengamati. Dan saya memperhatikan beberapa hal, apa sih yang membuat dia itu tenang, apa yang bisa membuat dia tertarik dan fokus. Ternyata waktu ketemu kertas, mulai di playgroup, dia lebih cepat tenang. Nangisnya juga lebih cepat berhenti, kemudian dia berusaha sekali untuk bisa melipat. Akhirnya saya selain menggambar, origami ini ternyata menenangkan sekali buat dia, begitu menarik perhatiannya. Jadi saya menemukan suatu cara untuk membuat dia fokus, kemudian ternyata juga kemampuannya berkembang cepat dalam hal motoriknya ya. Jadi umur 5 tahun itu dia sudah bisa membuat beberapa puluh origami binatang tanpa diajarin. Untuk mendukung kreativitas Thomas, garasi rumah pun disulap jadi galeri origami. Di dalamnya ribuan koleksi Thomas terpajang rapi di beberapa lemari kaca. Dan sejak Juni lalu, Thomas bulatkan tekad untuk membuat workshop origami 2 kali seminggu di galeri ini. Selain dapatkan penghasilan dengan mengajar, ia dapat melatih kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Kepuasan tersendirinya itu kayak Thomas jadi senang, tantangannya jadi terkembangkan. Dalam mengajar itu susahnya yang aku harus sabar. Biasanya kan aku origaminya agak cepet. Hasilnya, galeri Thomas berhasil menarik minat banyak anak-anak, termasuk murid TK. Memang dunia anak-anak, mereka suka sekali art and craft ya. Anak-anak itu suka kreativitas, anak-anak itu suka kegiatan yang hands on, membuat sesuatu. Dan di sini tepat sekali di mana mereka bisa membuat karakter-karakter yang mereka suka. Seperti yang dilihat, ada kuda, ada butterfly. Girls biasanya yang cewek-cewek sukanya buat butterflies, yang cowok mereka suka robot, mereka suka dinosaurs. Nah di sini selain itu juga mereka bisa ngembangin kreativitas mereka, mengembangkan fine motor skill mereka, lewat melipat, kreativitas mereka bisa bertambah, pengetahuan mereka tentang origami art itu bertambah, dan mereka juga fun di sini. Lambat laun, origami membawa Thomas pada dunia baru yang menyenangkan. Yang tak kalah menarik, hasil-hasil karya Thomas ini telah dipamerkan serta ikut berbagai bazar. Waktu pameran di luar kota, pameran di Jogja dan di Malang. Kenapa kok bisa senang? Karena kan pertama kali pameran di luar kota, Thomas ingin buat mahar orang kawin untuk dijual di online. Karena Thomas lagi mencari yang pengen dijual dan banyak dibutuhkan. Meski tak pernah menyangka Thomas akan mandiri lewat origami, Wiwi dan suami selalu bersyukur memiliki Thomas. Mereka juga berharap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus lainnya terus bersemangat menggali bakat dan minat sang anak. Buat kami sekeluarga itu pencapaian terpenting adalah ketika
beberapa orang tua ya atau keluarga itu datang kepada kami dan mereka bercerita bahwa mereka mendapatkan semangat waktu melihat Thomas yang anak berkebutuhan khusus ternyata punya bakat luar biasa, dan mereka tiba-tiba bersemangat kembali untuk berjuang buat kemajuan anaknya. Melalui origami, Thomas ingatkan kepada kita bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang kesuksesan. Bukan juga menjadi terbatas dalam berbagi. Seperti Natal kali ini, Thomas membuat aksi sosial lewat karya origami untuk dilelang dan disumbangkan ke anak-anak menderita kanker dan anak berkebutuhan khusus. Bertin Akbarisa, Luther Huta Gaul melaporkan untuk NET.